Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi fadola bani adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Amma ba'du, hadrata muhtaromin al-fudola al-kiram, wabil khusus Rais Masjid Jami Al-Manan, summa hadratal karim takmir Masjid Jami Al-Manan, ayuhal mukarramun sahibal fudola alazi yakhduruna fi hazal Masjid Jami Al-Manan, afidakumullah wa ri'akum. Allahumma rzuqna fahma nabiyina wa khifdul mursalina wal ilhama malaikati muqarrabina birahmatika arhamar rahimin. Ayohal ikhwan, subuh sekarang kita masuk ke lanjutan kajian tazkiyatun nafas ya, bab ibadah dan milah. Jadi dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kata setan itu merujuk pada kata iblis, disebutkan di dalam Al-Quran ada 88 kali ya. Kemudian kata malaikatnya juga disebutkan 88 kali. Jadi seimbang tuh antara penggoda dan penyelamat di dalam diri kita ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan kata takwa ada 115 kali. Sifat takwa ada 115 kali. Dan sifat fujur, sifat maksiat juga disebutkan 115 kali. Jadi memang benar-benar di dalam diri kita, di dalam jiwa kita itu ada keseimbangan ya, antara dorongan baik dan dorongan jahat, dorongan buruk ya. Nah, di sini kenapa Allah ciptakan seperti itu ya, supaya manusia punya usaha. Gitu, supaya punya usaha, tidak hanya juga segala sesuatunya mengandalkan doa gitu ya. Di antaranya doa itu bagian dari usaha gitu ya. Kemudian jamaah sekalian, keseimbangan sifat buruk dan sifat baik di dalam diri manusia, kemudian juga penggoda dan penyelamat diri manusia itu, jiwa manusia ya. Karena jumlahnya seimbang, kekuatannya seimbang, maka Allah membantu manusia dengan memberikan ilham. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Nah, kemudian gini jamaah, kata ilham di Al-Quran ini hanya ada satu-satunya dalam satu ayat. Kalau kata-kata yang lain di dalam Al-Quran ada beberapa disebutkan, tapi khusus kata ilham itu hanya satu dalam satu ayat. Ya. Jadi nggak ada lagi disebut ilham di dalam Al-Quran kecuali hanya sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa ilham itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi usaha untuk mendapatkan ilham itu ya harus usahanya supaya mendapatkan izin dan kehendak Allah, iradah Allah. Ya.
Kalau misalnya rizki besar kecilnya Allah tentukan, tapi kita bisa maksa. Gitu. Kalau ilham tidak, jemaah. Ya, istuning benar-benar itu adalah kehendak Allah. Nah, di Al-Quran kita mengenal dasar ilmu tafsir, siyak, sawabik, lawahik. Ya. Siyak itu ayat yang akan kita pahami, kemudian sawabik ayat-ayat sebelumnya, dan lawahik ini ayat-ayat sesudah dari ayat siyak. Ya. Ayat yang sedang kita pelajari. Nah, maka jamaah, dari dasar rumus tafsir Quran ini kita akan mengupas penjelasan tentang Quran surat Asy-Syams ayat 7, ya, yaitu ayat sawabiknya nih, ayat sebelum dari ayat yang sedang kita telaah, yaitu Asy-Syams ayat 8, ya. Yang kita telaah itu fahal hamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Nah, ayat sebelumnya perlu juga kita telaah, wa nafsin wa masawaha. Jadi maknanya jemaah sekalian, ayatan lirus silaya, ya. Jadi ayat yang sebelumnya itu maknanya adalah untuk menjaga akhir beberapa ayat, ya. Wa jawabul qasmi, kemudian ayat yang merupakan jawaban sumpah, ya. Jadi maknanya gini, jemaah. Ayat fahal hamaha fujuraha wa taqwaha, di mana Allah memberikan ilham pada sifat fujur dan sifat takwa, ya. Ini terkait kuat dengan ayat sebelumnya, yaitu wa nafsin wa masawaha, gitu, ya. Di mana keterikatannya? Tadi dijelaskan keterikatannya itu ada di ayatan lirusilaya, gitu. Maknanya ayat yang memperkuat akhir ayat. Jadi dua-duanya ini dari ayat 7 dan ayat 8 ini saling memperkuat, gitu. Wa masawaha, ya, dengan fujuroha wa taqwaha. Ini ada makna yang saling memperkuat dari tujuan Allah, gitu, ya. Misalnya gini, wa masawaha, artinya di sini dan Allah menyempurnakan ciptaannya. Nah, dengan apa Allah menyempurnakan penciptaannya? Dengan memberi ilham pada sifat fujuroha wa taqwaha, ya. Jadi kesempurnaan jiwa manusia itu Allah sempurnakan dengan memberi ilham pada sifat fujur dan sifat takwa. Karena di dalam jiwa manusia dua-duanya ada. Jadi jiwa manusia itu enggak selalu takwa, ada juga fujurnya. Fujur itu maksiat, ya. Makanya untuk memperkuat keadaan jiwa manusia, Allah kasih ilham di dua keadaan itu. Dua keadaan sifat di dalam jiwa manusia itu, ya. Kemudian ayat ini diperkuat oleh sumpah. Artinya sumpah, kalau Allah sumpah kan nggak mungkin meleset, gitu. Pasti terjadi. Wa nafsin itu dan di dalam jiwa, wawunya ini waw qasam, artinya sumpah. Kata sumpah huruf qasam itu ada ba, waw, ta. Allah, wallah, balallah. Ya, jadi kalau ada ba di depan, waw di depan, ba atau ta, itu menunjukkan sumpah. Jadi Allah bersumpah bahwa Allah menginginkan jiwa manusia itu sesungguhnya bisa selamat dengan memberikan ilham di dalam dua sifat yang ada di dalam jiwa manusia, gitu, ya.
Maka itu jamaah sekalian, di dalam jiwa manusia dengan adanya Allah ciptakan ilham, Allah perlu tempat untuk menyimpan ilham. Di mana tempatnya? Maka Allah ciptakan akal dan kolbu. Maka di dalam jiwa manusia ada akal dan ada kolbu yang fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan ilham. Ya. Nah, di dalam akal dan kolbu itu karena sudah diisi oleh ilham, maka ada sifat yaitu taufik dan hidayah. Itu jemaah. Ya. Ini anatomi. Kita mempelajari anatomi kejiwaan manusia dari versi Islam, bukan dari versi psikiater. Ya. Nah, dengan adanya hidayah yaitu bentuk petunjuk, ya, bisa dari Quran, bisa dari hadis, bisa ijma dan sebagainya. Jadi tidak akan manusia mendapat hidayah kalau tidak pernah membaca Al-Quran, kalau tidak pernah memahami hadis, kalau tidak pernah ngaji. Jangan diharap manusia bisa mendapatkan hidayah. Itu jemaah, ya. Kemudian apakah itu sifat taufik? Taufik itu adalah bentuk dorongan kemauan. Itu yang namanya taufik. Ya, bentuk dorongan kemauan untuk meningkatkan keimanan. Ya, atau mendorong berbuat baik. Nah, itu namanya taufik. Ya. Ada orang yang dari kafir ke muslim, ke Islam, masuk Islam, itu taufik. Gitu. Kenapa dia bisa mendapat taufik? Minimal dia pernah mendengar makna dari Al-Quran dan hadis. Makanya orang-orang kafir, jamaah sekalian, berusaha keras anak-anaknya, keturunannya itu tidak boleh mendengar Al-Quran. Bahkan azan pun dilarang untuk didengar. Karena ini peluang untuk mendatangkan hidayah. Itu jemaah, ya. Setelah muncul hidayah, rasa-rasa, datanglah taufik yang sifatnya mendorong. Kenapa datang taufik? Taufik karena ada ilham. Ya, itu jemaah. Nah, penguat taufik dan hidayah itu Allah menciptakan ilmu dan ilham. Ilmunya khusus ilmu agama. Ya, itu untuk penguat datangnya taufik dan hidayah bagi diri manusia. Ya, jadi harus ada sumber ilmunya dulu sebagai pemantik datangnya ilham. Ya, kemudian jemaah sekalian, kita lihat bagaimana untuk memfungsikan taufik dan hidayah. Allah menyempurnakan jiwa manusia dengan menyimpan ilmu agama. Ilmu agama di dalam akal dan kalbu, gitu. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, apa saja ilmu agama itu? Ilmu agama yaitu tauhid, fikih, dan tasawuf. Kalau fondasi agama Islam itu akidah, ilmunya adalah tauhid, fondasinya syariah, ilmunya adalah fikih, fondasinya tasawuf adalah ilmunya tasawuf, ya, untuk akhlak, fondasi Islam, akhlak. Jadi hanya Islam jemaah yang punya fondasi begitu lengkap untuk menuntun manusia di dalam kehidupan dunia akhirat, supaya bisa memilih dan memilah mana yang lebih baik, ya, di antara sifat fujur atau takwa, yaitu ilmunya tauhid, fikih, tasawuf, ya. Maaf jemaah. Jemaah silahkan periksa di agama yang lain, ada nggak yang begitu lengkap sebuah agama, sebuah kepercayaan yang mempelajari mengenai tauhid ketuhanan,
sampai kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Masuk kamar mandi aja diatur di dalam Islam. Saking inginnya kebaikan bagi manusia. Itulah Islam juga. Ya. Kaki kanan diatur, kaki kiri diatur, keluar masuknya diatur. Itu ke kamar mandi. Itu apalagi mau makan mau tidur. Maaf, kalau di sebelah mah blas blus we. Nggak ada aturan gitu. Ya, gitu jamaah. Nah, kemudian jamaah, untuk memancing dan memperkuat keberadaan ilham di dalam diri kita, maka ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf harus disimpan di dalam akal dan kolbu kita. Baru jadi ilham. Kalau ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf adanya di luar akal dan di luar kolbu kita, itu hanya berupa buku, berupa kitab, dan hanya jadi ilmu pengetahuan. Tidak menjadi tuntunan. Itu jemaah ya. Maka penting kalau ngaji itu langsung mendengar, datang ke majelis. Tidak cukup hanya membaca. Karena membaca belum tentu akal kita bisa mencerna apa yang kita baca. Kalau ngaji itu ada yang menelaah, ada yang menyampaikan mutolaah. Itu bedanya jemaah ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, sedikit bicara lugo. Alhamaha itu lafaz dasarnya adalah alhama. Alhama itu artinya memberi ilham, bentuk fi'il, ya. Hama itu dari kata halama, artinya mendapatkan. Kalau hama, hama. Hamanya itu artinya mendapatkan. Dina kata halama. Haknya, haknya itu bentuk domir. Kata tunjuk untuk orang ketiga, baik itu laki maupun perempuan gitu. Jadi kalau digabung alhamaha itu maknanya ilham ini Allah ciptakan untuk dia. Dia itu siapa? Kita. Manusia yang Allah ciptakan gitu. Ya. Kemudian kata sebelumnya, ayat sebelumnya wa nafsin wa masawaha ay bayana laha tariqil khaira wasyarr. Jadi maknanya adalah bahwa di dalam jiwa manusia itu ada dua jalan, yaitu jalan baik dan jalan buruk. Ya. Wa ukhira at-taqwari gitu. Dan Allah tegaskan di sini bahwa ketika di dalam jiwa kita itu ada dua bentuk jalan, baik jalan baik maupun jalan buruk, ya. Tapi di sini Allah tegaskan wa ukhira at-taqwari. Maknanya apa? Di akhirnya harus dalam keadaan takwa. Ya. Jadi sekalipun kita ini dalam kehidupan kita karena ada sifat baik, sifat buruk, ya, sifat takwa, sifat fujur, yang Allah inginkan ketika kita mati harus dalam keadaan takwa. Jangan akhir hayat dalam keadaan buruk. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Allah tekankan dalam Ali Imran ayat 102, ya ayyuhallazina amanut taqullaha haqqa tuqatih. Nah, ini sering disampaikan oleh khotib Jumat, ya. Jadi Allah perintahkan untuk orang-orang beriman ini harus benar-benar takwa itu kepada Allah, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Nah, di sini Allah tegaskan, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Jadi
yang Allah tegaskan kalau kita mau mati itu harus dalam keadaan iman, Islam dan keadaan takwa. Ya, gitu. Kenapa Allah Ta'ala ingatkan bahwa manusia itu harus hidup dalam agama Islam dan mati dalam keadaan takwa? Karena ini nyambung jemaah. Ya, nyambung dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Ya, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Ya. Jadi Allah ciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Manusia bisa ibadah pertama kalau iman, kedua kalau takwa. Ya. Gitu jemaah. Nah, maka gini jemaah. Saya mencoba menelaah dari kajian ini, kenapa Allah ciptakan manusia? Padahal sebelumnya Allah sudah ciptakan makhluk-makhluk lain sebelum manusia. Gitu. Ada malaikat, ada jin dan sebagainya. Apa gunanya? Nah, sekarang pertanyaannya jamaah. Bisa enggak ada raja kalau tidak ada rakyat? Ya. Tidak bisa ada raja kalau tidak ada rakyat. Maka Allah menciptakan makhluk supaya Allah eksistensinya sebagai pencipta, sebagai khalik diakui. Bagaimana bentuk pengakuan yang sebaik-baiknya terhadap Allah? Ibadah. Bukan cuma sekedar dibaiat, bukan. Ya, harus dengan bentuk ibadah dan bentuk ketaatan gitu. Makanya di kerajaan atau di negara ini kalau nggak taat dihukum. Ya, itulah jamaah sekalian. Ya, makanya seorang raja itu harus punya pembantu-pembantunya, bukan hanya rakyat, tapi harus punya pembantunya. Maka Allah menciptakan setan, malaikat sebagai pembantu Allah. Ya, untuk apa? Untuk membangun kekuatan eksistensi Allah di mata makhluknya, khususnya manusia. Gitu. Ya, gitu jemaah sekalian. Nah, sekarang apa buktinya Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah? Pertama, Allah ciptakan agama. Itu pertama. Yang kedua, Allah tugaskan nabi dan rasulnya untuk membawakan agama kepada manusia. Ya. Yang ketiga, Allah ciptakan seluruh ciptaan Allah dalam bentuk makhluk yang manfaatnya untuk kebutuhan manusia dalam beribadah. Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan tanah, air, angin, sebagainya, ya, di alam dunia ini untuk kepentingan manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka segala sesuatunya harus disyukuri. Harus disyukuri sehingga ada nilai ibadah dalam setiap kita berinteraksi dengan makhluk yang lainnya. Ya, gitu jemaah. Jadi enggak asal-asalan Allah ciptakan nyamuk, Allah ciptakan daun, tumbuhan, ya. Ada kepentingannya. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Manusia untuk apa kepentingannya? Untuk ibadah kepada Allah, gitu, ya. Nah, kalau kepentingannya untuk ibadah kepada Allah, jangan dirampok hasil bumi. Ya, itu. Ya, kalau hasil bumi dirampok, itu bukan untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan serakah. Ya. Kemudian jamaah sekalian, untuk membuktikan eksistensi Allah dan untuk mendukung tujuan Allah menciptakan manusia untuk menjadi ahli ibadah kepada Allah, maka Allah angkat manusia menjadi
khalifah. Karena di antara seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi, ya, yang Allah ciptakan, hanya satu-satunya manusia yang punya perbedaan. Semua makhluk anatominya sama dengan manusia. Ada pendengaran, ada mata, ada suara. Ya. Semua makhluk anatominya sama, hanya bentuknya yang berbeda-beda. Tapi fungsi anatominya sama dengan manusia. Hanya satu yang membedakan bagi manusia, yaitu Allah beri akal. Kenapa? Karena Allah angkat manusia sebagai khalifah. Kalau kita tidak diciptakan untuk diangkat untuk menjadi khalifah, nggak dikasih akal sama Allah. Maka maaf, orang yang akalnya rusak bisa nggak jadi pemimpin? Orang yang akalnya rusak bisa nggak memimpin? Pertanyaan nih. Tapi kenapa banyak orang yang akalnya rusak diangkat jadi pemimpin? Padahal kan udah jelas. Tidak mungkin orang yang akalnya rusak diangkat bisa jadi pemimpin, bisa memimpin. Tapi keadaan akhir zaman yang akalnya rusak diangkat jadi pemimpin. Itu jemaah, ya. Inilah pintu akhir zaman. Kemudian jamaah hadanallah, dalam surat Az-Zariyat ayat 56 tadi ada kata kunci yang disampaikan oleh Allah, ila liya'budun. Ya, supaya mereka itu atau kita manusia itu beribadah kepada Allah. Apa inti dari makna ibadah? Nah, kita harus tahu apa itu ibadah gitu. Ya. Jadi ibadah itu abada ya'budu ibadatan. Maknanya ibadah itu ditujukannya untuk menghamba, ya, untuk menghambakan diri kepada Allah. Untuk menjadi abid. Jadi fungsi kita manusia sebagai abid yang menghambakan diri kepada Allah. Ya. Kalau Allahnya itu ma'bud, karena yang kita ibadahi. Allahnya disebut ma'bud gitu. Ya. Gitu jemaah. Jadi ma'bud perlu abid. Abid perlu ma'bud. Itulah ibadah. Ya. Siapa yang taat, siapa yang menyembah, beriman kepada Allah dan taat kepada perintah-perintah Allah sebagai ma'bud, maka ada imbalannya. Ya, maka ada imbalannya, yaitu apa yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah ciptakan surga dan neraka untuk menyempurnakan fungsi Allah sebagai ma'bud. Itu jemaah, ya. Karena apa? Karena ada aturan antara ma'bud dan abid. Ya. Bos dengan anak buah pakai aturan enggak? Pakai aturan. Makanya di dalam manajemen ada punish and reward. Nah, di dalam agama juga ada surga dan neraka gitu. Karena ada fungsi ma'bud dan fungsi abid gitu, jemaah, ya. Nah, orang yang ahli ibadah disebutnya abidun. Abidun kalau jamaknya Allah ma'budun. Ya, orang-orang yang ahli ibadah disebutnya abidun gitu. Nah, kalau derajatnya diturunkan hanya taatnya kepada sesama makhluk, maka sifatnya menjadi abdi. Ya. Nah, ini hebatnya
Al-Qur'an nih, bahasa Al-Qur'an gitu. Jadi benar-benar diksi-diksinya itu diperjelas dan diperinci gitu, ya. Nah, kalau taatnya kepada sesama makhluk, nah, tidak disebut sebagai abid, tapi sebagai abdi. Maka ada abdi dalam. Di keraton-keraton ada abdi dalam, karena sifat taatnya hanya kepada makhluk, tidak kepada ma'bud. Gitu. Ya, itu jamaah. Ya, ini hebat ya. Saya kadang-kadang kalau lagi ngaji menelaah terus membuka tafsir itu terheran-heran dan terkagum-kagum gitu. Ya, kayak ibadah aja kan ada tasrifnya, ya, abada yang budu ibadatan wa dan wahwa abidun dan sebagainya, ya. Nah, ini ternyata tasrif itu per kosakata mengandung makna yang berbeda sesuai jenis-jenis isim dan fiilnya gitu, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, ya, telaah selanjutnya sebagai agama penutup, ya, maka hanya Islam yang secara detail dan lengkap memberikan tuntunan hidup manusia sampai matinya manusia. Ya, ada kepercayaan di tetangga sebelah yang mengatur hanya sampai kepada kehidupan manusia. Tetangga sebelah nih. Maka ketika sudah mati hanya disebut rest in peace. Nggak ada aturan lagi setelah mati. Yang diatur hanya masalah hidup, kasih sayang, dan sebagainya. Itu di kepercayaan sebelah. Jadi kalau mati nggak ada aturan. Udah aja, rip, rest in peace. Gitu. Ada lagi di sebelah, ya sebelah sononya lagi, yang ngaturnya tentang kematian aja. Masalah nirwana dan sebagainya. Hidupnya nggak diatur, maka botak-botak. Ya. Kebahagiaan kehidupannya nggak diatur. Hanya diatur kebahagiaan kematian. Hanya Islam jemaah yang lengkap dari mulai hidup sampai matinya manusia diatur kebahagiaannya, jalan bahagianya. Hanya Islam yang ngatur jalan cilaka, jalan bahagia dari mulai lahir sampai mati. Gitu. Jemaah, ya. Ini bukti bahwa Islam adalah agama akhir zaman, agama penutup karena lengkap isinya, ya. Gitu. Nah, kemudian jemaah sekalian, apa sesungguhnya makna ibadah tadi? Karena ibadah adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, ya. Dalam kitab tauhid, ibadah adalah tauhidullahu wa ta'dimuhu. Jadi ibadah itu dalam kaidah tauhidnya adalah mentauhidkan Allah dan mengagungkan Allah. Mentauhidkan Allah itu maknanya mengesakan Allah. Ahad, bukan wahid, ahad. Ahad itu hanya satu-satunya, nggak ada lain. Kalau wahid, wahid, isnen, salasa ada selanjutnya, ada sebelumnya. Tapi Allah ahad, tidak ada mulai, tidak ada akhir, hanya satu-satunya. Gitu, ya. Nah, ini sifatnya tauhid, mentauhidkan Allah, hanya mensatu-satukan Allah dan diagungkan. Kita hanya boleh mengagungkan Allah. Jangan pernah memuji makhluk secara berlebihan. Mentang-mentang diangkat jadi menteri, ngajilat, ke presiden. Silakan mau hirup gitu. Percuma ngaku bertuhan berallah. Ya, tidak boleh. Tidak boleh kepada sesama makhluk mentakdimkan, hanya boleh mengucapkan terima kasih. Ya, la yaskurullaha man yaskurun nas. Jadi tidak diterima kita syukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi hanya boleh batasnya terima kasih, tidak boleh mengagungkan. Itu jamaah, ya. Maknanya
kalau mengagungkan makhluk menjilat lah. Coba hack. Orang lagi keringetan, jilat aja coba tuh. Ya, gitu jamaah. Kemudian wal khudu ilahu, dan berserah diri kepada Allah. Kita hanya boleh berserah diri hanya kepada Allah. Goyata ta'dimi ma'at ta'daluli, ya. Ta'daluli. Jadi tujuan kita menakdimkan diri kepada Allah itu tujuannya juga untuk memanjakan diri kepada Allah. Itu jemaah, ya. Artinya apa? Kita boleh memelas kepada Allah, ya, hanya kepada Allah, jemaah. Gitu. Karena Allahul lazi muqallibal qulub. Nah, ini satu cara jemaah, ya. Satu cara. Misal, ya. Kita bogoh ke satu perempuan, ya. Atau ingin mendapatkan maksud kita disetujui oleh seseorang, misalnya, ya. Ingat bahwa Allahul lazi muqallibal qulub. Allah yang membulak-balikan hati. Jadi yang pertama kita rayu itu bukan orang itu. Bukan si perempuan itu. Allahnya dulu kita rayu. Baru dihususkan. Nah, dihususkan kumaha kalau orang yang sudah meninggal ila hadrati, kalau orang yang masih hidup ila jasadil. Fulan bin Fulan. Disebut namanya. Fulan bin Fulan. Baru diwiridkan. Nah, gitu baheula mah di santri mah gitu ada ajaran. Ada di pesantren mah ada tuh latihan begitu, latihan asihan. Ya, itu jemaah. Gitu. Jadi kita cari dulu, ya. Cari dulu kandungan zikir atau ayat-ayat, ya, wiridan yang bisa tujuannya khusus merayu Allah. Nah, kemudian dibelokin ke arah manusianya. Disebut namanya dengan binnya atau bintinya, gitu, ya. Pakai ilah jasadil. Jangan ilah ruhil. Nanti orangnya mati. Gitu, ya. Gitu jamaah. Nah, kemudian jamaah sekalian, ulama akhlak memaknai ibadah itu al-amalu bi taatil badaniyati wal qiyamu bisyara'i gitu, ya. Bisyara'i pakai ain kasrah. Jadi maknanya al-amalu mengerjakan bi taati segala ketaatan badania badan kita kepada Allah, ya, dan Rasulnya, juga wal qiyamu dan menegakkan bisyara'i gitu segala syariat hukum, gitu, ya. Jadi taat kepada badan kita ini, taat kepada aturan-aturan Allah, ya, yang bersifat dengan aturan akidah tadi, ya, aturan yang menanamkan keyakinan keimanan dan aturan badan. Karena ibadah ini ada amal badaniyah. Salat amal badaniyah, ya. Puasa amal badaniyah, gitu. Ya, gitu jamaah. Jadi jamaah sekalian, ibadah yang paling lengkap itu, ya, yaitu ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah jawareh. Jawareh itu anggota badan. Gitu, ya. Itu jamaah. Nah, ibadah qalbiyah atau ibadah hati yaitu ibadah yang sifatnya rasa. Sifatnya rasa di dalam kita. Ada rasa takut. Ari ka pocong takut ka Allah ente, bingung saya. Coba aja datang ke kuburan sorangan. Takut enggak? Gemeter enggak?
Tapi maksiat nyantai aja tuh. Ya, kan bingung kita. Katanya iman kepada Allah, tapi lebih takut kepada kuntilanak. Ya. Dan yang lebih heran lagi jemaah, yang lebih heran lagi nih. Kita udah tahu Allah itu Maha mengetahui apa yang kejadian di alam dunia maupun diri kita. Masih ada mau ngumpet-ngumpet berbuat maksiat. Coba. Kalau takut ketahuan sama Allah, udah nggak usah bikin maksiat. Nah, ayah ya, baheula ya ke zaman santri. Ya, santri ya baheula. Beli apa namanya? Dulu teh ini pernah dimarahin dulu sama uak saya santri ke Progo. Minum teh anggur kolesong. Apa? Anggur ya, anggur kolesong. Ngumpet-ngumpet. Karena takut kepada Allah, apa takut kepada kiai? Coba. Hah? Ya, tetap ketahuan nggak? Ketahuan karena mulutnya bau. Nah, bolohona santri. Nah, gitu coba. Ya, kadang-kadang kita heran kan? Kita iman sama Allah, tapi menyalahi keimanan kita. Tahu Allah nggak bakal bisa diumpetin, tapi kita ngumpet-ngumpet di masalah maksiat. Nah, itu jemaah. Ya, jadi ibadah kolbiyah adalah ibadah rasa. Gitu. Ya, harus bisa kita mengendalikan, membentuk rasa kita itu menjadi sebuah ibadah. Baik itu mahabbah, tawakal, takwa, ya, itu adalah ibadah gitu, ya. Ada rohbah, ada rohbah. Rohbah itu pakai ogid, gin, itu artinya senang. Kalau rohbah itu artinya takut, pakai hak gitu, ya. Itu ibadah kolbiyah. Kemudian ibadah badaniyah kolbiyah, yaitu ibadah fisik dan ibadah hati, ya. Seperti misalnya lisan dan hati. Tasbih, tahlil, takbir, tahmid, ya. Kemudian hamdalah itu termasuk ibadah hati dan ibadah lisan. Maknanya apa, jemaah? Kontrollah lisan kita dengan hati kita. Jangan dibiasakan lisan itu keluar kata-kata, keluar kalimat tanpa terkontrol oleh hati. Maka jadinya kadang-kadang fitnah, gibah, sumpah serapah dan sebagainya. Karena lisan tidak pernah dikontrol oleh hati. Itu jemaah, ya. Latihannya gimana jemaah? Latihannya takbir, tahmid, tahlil dimengerti dengan hati. La ilaha illallah. Hati itu langsung berbarengan dengan kalimat itu menyampaikan tidak ada Tuhan selain Allah. Menerjemahkan apa makna dari yang kita ucapkan dengan hati kita. Latihannya gitu jemaah. Maka insya Allah mulut kita nggak akan pernah keluar kata-kata yang tidak dikontrol oleh hati. Nah, salah satu obatnya latah adalah bagaimana memahami apa yang kita ucapkan, baik itu takbir, tahmid, tahlil, dengan hati kita. Insya Allah latahnya sembuh. Gitu, jemaah, ya. Gitu. Kemudian ibadah badaniyah qalbiyah, yaitu ibadah fisik yang dibarengi dengan hati, ya. Seperti sholat, zakat, haji, jihad dan sebagainya, itu adalah ibadah badaniyah qalbiyah, ya. Kemudian jamaah sekalian, supaya dapat diterima ibadah itu, ya, maka ada dua syarat. Pertama syarat ikhlas, yang kedua syarat ittiba. Syarat ikhlas itu bahwa kita memang hati kita memang benar-benar lillahi ta'ala. Ittiba itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
Itu dua kata kunci ibadah itu bisa diterima, ya. Itu jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, tadi Allah menjelaskan wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Nah, sekarang apa artinya mati dalam konteks Islam? Ya, apa artinya mati? Jadi gini, jemaah. Di dalam bahasa Arab, bahasa Quran, ya, ada yang disebut istilahnya itu murodif. Murodif itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia sinonim. Ya. Kata mati pertama murodifnya yaitu maut. Sama, maut, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu kata mati murodifnya pertama maut, ya. Suma ilaina turja'un. Nah, kemudian jamaah sekalian, kata maut bimakna kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya diam. Ya. Kata maut itu artinya diam. Jadi kalau orang Arab mengatakan matat arihu, artinya anginnya sudah diam. Rih. Rihul itu artinya angin, ya. Matat sudah diam anginnya, sudah berhenti anginnya, ya. Gitu. Kemudian mati itu karena maknanya diam, maka ketika orang mati seluruh jasadnya diam, tidak ada yang bisa bergerak sedikit pun. Mana ada orang mati yang bergerak? Kalau ada orang mati bergerak, kabur itu yang layak. Gitu. Ya. Jadi makna maut adalah diam. Berhentinya aktivitas jasad manusia itu adalah maut gitu. Ya. Yang kedua muradifnya dari mati yaitu wafat. Wafat dalam surat Yusuf 101, tawafani musliman, ya Allah wafatkanlah aku sebagai orang muslim. Nah, ini doanya Kanjeng Nabi Yusuf. Minta diwafatkan dalam keadaan muslim gitu, ya. Wa alhiqni bisolihina, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Jadi wafa au tawafa artinya adalah menepati yang sudah ditentukan. Ya. Jadi wafat itu kita tepat dalam waktu yang ditentukan gitu, ya. Maka orang yang suka menepati janji disebutnya wafin. Wafin itu orang yang suka menepati janji gitu, ya. Maka kita Nabi Yusuf diajarkan Nabi Yusuf SAW berdoanya itu pakai kata wafat. Ya Allah matikan saya, wafatkan saya dalam keadaan muslim. Ketika sudah tepat waktunya untuk saya mati dalam keadaan muslim. Gitu. Ya. Kalau belum datang waktunya ya belum mati, belum wafat. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Nah, kemudian ajal. Ya, muradifnya mati, ajal. Kata ajal ini bentuk isim, ya. Bentuk isim wa an asa ayakuna qad iqtaraba ajaluhu. Jadi ajaluhum pakai jamak, ya, ini dalam Al-A'raf 185. Allah berfirman, dan telah dekatnya waktu mereka, kebinasahan atau kematian mereka gitu. Ajalu itu maknanya adalah batas waktu yang ditentukan. Kalau dia sudah datang ajalnya ya sudah sampai pada batas waktu yang ditentukan. Jadi batas waktu itu ajal gitu, ya. Nah, ajal ini jamaah ada 3. Batas waktu yang ditentukan ini ada 3. Ada ajal halan, yaitu ajal yang sifatnya tiba-tiba. Orang lagi sujud tiba-tiba meninggal, ya. Itu macam-macam tiba-tiba yang sifatnya tiba-tiba yaitu ajal halan. Kemudian ada ajal musamma. Ajal musamma itu
waktu kematian yang tidak bisa dirubah, gitu ya. Waktu kematian yang tidak bisa dirubah itu ajal musamma, gitu. Itu jamaah. Makanya suka ada dokter yang bisa mengatakan itu, menentukan, oh ini sekian lama lagi antara sekian mati orang ini. Ya, ajal musamma. Kemudian yang ketiga ajal mu'alak. Ajal mu'alak itu kematian yang bisa dipengaruhi oleh kita. Ya, ada peluang kita mati tapi kita ngatur kematian kita. Ya, khususnya apa? Khususnya para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu orang-orang yang Allah kasih kelebihan untuk mengatur kematiannya diri sendiri. Ya, ada orang yang mau meninggal memberi amanat, pesan-pesan. Nah, itu disebutnya ajal mu'alak. Gitu. Ya, jadi ada peluang jemaah. Ya, jadi kita jangan takut. Kita juga bisa tingkatkan aja ketakwaan kita. Tingkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah, ya, dari torekat ke makrifat, paling ujungnya makrifat. Ketika orang sudah makrifat, insya Allah dia sudah bisa membaca akan datangnya ajalnya, mengatur keselamatan dalam ajalnya. Gitu. Banyak orang-orang yang seperti itu. Ya. Yang keempat adalah roji. Gitu. Roji itu asal kata roja'a, bermakna kembali atau pulang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi kembali. Gitu. Maknanya apa? Orang yang mati bukan berhenti, tapi orang yang mati kembali. Gitu. Ya. Jadi kita ini manusia bukan mati terus berhenti, nggak ada hisab, enggak. Kita mati itu kembali. Maka hati-hati dengan kematian, karena kita nggak mati. Kita akan menghadapi ruang baru, waktu baru, keadaan baru. Gitu. Ya, makanya ada roji', gitu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, gitu jemaah ya. Nah ini kupasannya nanti luas gitu. Jadi gini jemaah, tadi kita sudah mendengar bahwa di dalam jiwa manusia Allah tempatkan kolbu dan akal. Nah sekarang kita harus paham juga sifat kolbu. Ya, sifat kolbu. Sifat kolbu itu dari bahasa Arab. Kolbu itu artinya sesuatu yang tidak bisa diem. Itu kolbu. Kalau jamaknya kulub. Gitu. Ya, kolbu yang selalu bergejolak, bolak-balik, mukolibal, makanya disebut mukolibal kulub. Maka ada doa Allahumma ya mukolibal kulub, karena sifat kolbu itu aslinya adalah nggak bisa diem, gitu. Ya, selalu bergejolak. Bahkan ulama menggambarkan seperti kita mendidihkan air itu kan ada pluk pluk pluk. Nah itulah sifat kolbu, gitu. Ya, jadi yang nggak bisa diam, jamaknya kulub, gitu. Nah, kolbu ini jamaah karena sifatnya seperti itu, maka Allah berikan akal. Apa itu akal fungsinya? Akal itu sebagai pengikat, gitu. Ya. Karena secara bahasa akal itu artinya akola. Akola yakilu aklun, ya artinya pengikat, gitu. Nah, pengikatnya itu supaya baik maka harus diisi ilmu. Kalau cuma sekedar ngikat aja nanti nggak benar cara ngikatnya, gitu ya. Nah itu pengikat akal itu harus diisi dengan ilmu, gitu. Ya, akola yakilu aklan wa makolan fakwa akilun wa zaka makulun ikil takil, bangga gitu ya. Nah kemudian jamaah sekalian, apa aja isi akal?
Ya, isi akal itu artinya gini, harus bagaimana kita membuat akal kita itu supaya menjadi pengikat hati yang baik, pengikat kolbu yang baik. Pertama yaitu harus sering menghadiri majelis ilmu. Tuh, pertama, ya. Karena gini, jemaah. Ya ayyuhallazina, ini firman ya, firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafashahu fil majlisi. Nah, jadi Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kamu diperintahkan untuk memberi tempat kepada majelis-majelis. Gitu. Ya. Fafsahu yafsahilahu lakum, ya. Maka di sini Allah berfirman, fafsahu itu artinya berilah tempat. Ya. Berilah tempat, yafsahilahu lakum, ya. Maka Allah akan memberikan tempat bagi kamu. Jadi gini jemaah, ya. Kata fafsahu ini bentuk fi'il amar. Jadi ini termasuk kata-kata di dalam Al-Quran atau kalimat di dalam Al-Quran yang nggak bisa kita maknai cuma berdasarkan terjemah, ya. Jadi fafsahu ini bentuknya fi'il amar untuk orang-orang banyak, sifatnya jamak, ya, untuk laki-laki. Maka lapangkanlah artinya tuh, ya. Ini sedikit setelah saya jelaskan ini kita tutup, ya. Maka lapangkanlah, fafsahu itu artinya fa-nya ini maka, ya. Afsahu artinya lapangkanlah gitu, ya. Afsahayu sihu artinya apa? Membuka jalan, jemaah, ya. Kalimat selanjutnya yafsahil lahulakum. Nah, yafsahil lahulakum ini maknanya Allah akan membukakan jalan. Gitu, jamaah, ya. Jadi mutolaahnya gini, jamaah sekalian. Orang yang suka ngajak orang lain datang ke majelis ilmu, majelis thalabul ilmi, maka Allah akan bukakan jalan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Ini makna ayatnya jamaah, ya. Jadi jamaah kalau mau datang ke majelis ilmu Al-Manan itu jangan sendiri, ajak yang lain. Supaya apa? Supaya Allah bukakan jalan kita untuk kebaikan dunia akhirat kita, gitu. Ya. Itu jamaah. Itu makna pesan dari ayat ini, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita minggu depan masih dalam tazkiyatun nafas. Karena gini jamaah, ya, yang terkait dengan kebersihan jiwa itu masuk ke beberapa sektor, masuk ke beberapa sendi kehidupan manusia, ya, dan anatomi manusia, gitu, ya. Jadi makanya ketika kita ngaji tazkiyatun nafas itu pasti panjang, gitu, karena semua lini, semua sektor kita akan kupas dari sisi kebersihan jiwanya, gitu, ya. Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan nggak ada yang bertanya. Wah, ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuba Nina, ya. Itu aja. Pertama apa? Tumak nina di dalam salat. Apa makna salat? Makna salat itu apa? Ibadah itu sifat salatnya. Makna salat yang sesungguhnya itu silatun waliqaun illallah. Jadi makna salat yang sesungguhnya itu silaturahmi
dan berjumpa dengan Allah. Maka ketika kita memahami makna sholat yang sesungguhnya silatun walikoun, nah bagaimana orang yang silaturahmi itu, bagaimana orang yang berjumpa dengan yang diharap-harapkan oleh kita. Kita pernah nggak berharap banget berjumpa dengan seseorang? Nah, ketika kita berjumpa akan seperti apa kita? Baik dari rasa, dari sikap. Nah, itulah kita ketika liqa bersama Allah. Nah, bagaimana kita silaturahmi bersama Allah? Nah, itulah tumakninahnya. Jadi kalau kita belum ada rasa ketika sholat ini kita berjumpa dengan Allah, belum ada rasa kita silaturahmi dengan Allah, jauh dari tumakninah. Itu kata kuncinya, Pak. Ya, akan jauh kita dari tumakninah. Itu dulu gitu. Jadi tumbuhkan dulu saat kita sholat bahwa kita memang sedang berjumpa dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Ya Allah, sungguh saya hadapkan wajah saya. Wajah dalam arti dohir, dalam arti hisi. Wajah menghadap ke kiblat, hisinya itu juga niat menghadap Allah. Liqa. Itu Pak. Ya. Jadi tumbuhkan dulu rasa kita memang berjumpa dan silaturahmi dengan Allah ketika sholat. Itu. Kalau masih yang lain-lain, jangan harap tumakninah. Apa? Oh, jangankan malaikat dan setan, Pak. Dokter saya di harapan kita aja bisa tahu mana pembuluh darah saya yang macet. Di harapan kita itu, ya saya masuk ruangan untuk membaca pembuluh darah, waduh, pantesan setan dan malaikat tahu. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Oh, dokter aja bisa lihat. Iya. Ya, itu bagian. Jadi bagian anatomi dalam diri manusia itu ada anatomi dohir, ada anatomi gaib. Ya. Mm-mm. Oh iya, maknanya ayat itu yang akan terjadi, bukan yang sedang atau sudah. Ya, itu masuknya kalimatnya itu fi'il mudhari. Jadi yang akan terjadi. Coba buka kalimatnya. Di dalam Al-Qur'an itu pasti bentuknya fi'il mudhari, bukan fi'il madi. Kalau fi'il madi itu yang sudah. Yang sudah terjadi pasti makhluk tahu. Kalau yang akan terjadi peramal aja banyak salah. Ya, itu jemaah. Udah ya? Udah. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillahi asma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi argodah wa mina umuri ashadah wa mina isani atama wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah.
Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma tim bisa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasijali afika ala junubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zaudana wa fidinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabbitna ala nahjil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa hafif anasifla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anasarar asrar wa antik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa asiratina wa zaujatina bi rahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.